Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota AKBP Dr. Muhammad Firdaus didampingi Kasih Humas AKBP Erna Ruswin Andari, Kanit PP AKP Tahmat, dan Kapolsek Bantar Gebang AKP Ririn Sri Damayanti memberikan keterangan kepada awak media. Melalui konferensi pers terkait pengungkapan kasus perbuatan cabul terhadap anak dan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia atau pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu 1 Juni 2024 sekitar pukul 10. Tidak saya bayangkan teman-teman bahagia para saudara ini akan melaksanakan rilis kasus perbuatan cabul terhadap anak dan atau kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Berawal pada hari Jumat tanggal 31 Mei tahun 2024, orang tua korban melaporkan kehilangan anak yang bernama GH usia sekitar 9 tahun kepada Ketua RT. Kemudian Ketua RT mengumumkan kehilangan anak tersebut melalui grup WhatsApp jelas kasat kepada media Senin 3 Juni 2024. Berawal dari orang tua korban inisial M melaporkan peristiwa anaknya hilang ke RT. Kemudian dari RT beberapa warga melakukan pencarian di kelurahan tersebut. Kemudian hari Sabtu tanggal 1 Juni 2024 RT dan beberapa warga mendatangi rumah pelaku, di mana pada saat Pak RT dan beberapa saksi masuk ke ruangan atau ke rumahnya pelaku, tidak ditemukan korban, tapi ditemukan ada satu lubang di dalam rumahnya sedalam 1 meter. Kemudian atas kecurigaan tersebut Pak RT dan warga keluar dari rumah dan melaporkan ke Polsek Bantar Gebang. Selanjutnya Polsek Bantar Gebang dipimpin oleh Ibu Kapolsek beserta Kanit Reskrim dan Pak RT beserta warga lainnya melakukan pemeriksaan ulang di rumah pelaku. Pada saat itu dilakukan pemeriksaan di belakang rumah pelaku yang dipimpin langsung oleh Ibu Kapolsek. Ditemukan di dalam satu lubang galian tanah sedalam lebih kurang 2 meter. Terdapat di dalam itu terdapat ada mesin pompa air dan juga ada satu karung berwarna putih dengan tali tambang warna kuning. Itu setelah disenter ditemukan karung tersebut. Setelah diangkat ke atas oleh tim, kemudian dibuka, ternyata korban di dalam karung tersebut dalam keadaan tidak bernyawa. Selanjutnya pelaku diamankan langsung dari rumah tersebut dibawa ke Mapolsek Bantar Gebang. Dilakukan interogasi terhadap pelaku, mengakui telah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia dan atau pembunuhan. Kemudian dilakukan pengembangan. Awalnya pelaku tidak mengakui telah melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Terakhir setelah hasil otopsi diketahui alat kelamin korban mengalami kekerasan di sisi kiri. Itu terdapat selaput darah robek arah pukul 9, dan kemudian sisi kanan itu luka robek secara keseluruhan. Hasil otopsi juga mengatakan bahwasanya itu termasuk luka baru. Dan untuk hasil apakah ada sperma atau tidak
ini hasilnya masih dalam pemeriksaan uji lab oleh Rumah Sakit Polri. Kemudian tim dari Polres, tim dari Satreskrim dan Unit Reskrim Polsek Bantar Gebang kembali melakukan cek TKP, yang mana hasil pengamatan didapat ada 2 lubang. Yang pertama, satu lubang yang dalam kedalamannya itu 2 meter, yang dimana korban ditemukan di situ dalam keadaan terbungkus karung. Yang satu di dalam rumah terdapat satu lubang yang dalamnya itu lebih kurang 1 meter. Kemudian kami melakukan pengamatan di dalam rumah, terdapat ada 1 titik, itu semennya terlihat baru, yang mana kami tim duga itu kemungkinan ada korban lainnya. Namun setelah kami lakukan penggalian sedalam lebih kurang setengah meter lebih, tidak ditemukan adanya korban lainnya, sehingga kami kembali ke lapangan untuk melakukan full bucket dari saksi-saksi sekitar TKP. Dari peristiwa tindak pidana kekerasan terhadap anak mengakibatkan korban meninggal dunia, ini dilakukan pemeriksaan saksi sebanyak 9 orang, dan kemudian tim berhasil mengamankan barang bukti celana panjang yang digunakan korban, yang mana celana panjang ini milik anak pelaku perempuan. Satu helai baju panjang yang digunakan korban ini juga milik anak perempuannya pelaku. Terus kemudian pakaian yang digunakan pelaku, 1 buah kalung warna putih ukuran 50 kg, 1 buah tali tambang warna kuning, 1 tali bahan kain warna coklat, 1 bantal warna merah milik tersangka, kemudian cangkul, ember, linggis, sendok semen, dan handphone milik pelaku. Kemudian modus operandi pelaku melakukan tindak pidana, yaitu dengan sengaja dan secara sadar melakukan perbuatan pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan cara meraba-raba payudara anak korban dan berusaha memasukkan alat kelamin pelaku ke dalam alat kelamin anak sebagai korban, namun tidak masuk keseluruhan. Selanjutnya, pelaku juga melakukan kekerasan terhadap anak korban sehingga mengakibatkan anak korban meninggal dunia dengan cara pada saat anak korban sedang tidur, pelaku duduk di samping anak sebagai korban tersebut, membekap dengan menggunakan bantal yang sudah diamankan, bantal tidur, membekap wajah korban, kemudian menekan dengan menggunakan tangan kiri dan tangan kanan mencekik leher korban sehingga anak sebagai korban tersebut meninggal dunia. Untuk motif pelaku, ini ada 2 motif pelaku untuk perbuatan pencabulan dan juga motif pelaku melakukan kekerasan terhadap anak yang meninggal dunia dan atau pembunuhan. Motif ini sedang didalami oleh tim dari APSIFOR, Asosiasi Indonesia, yang mana sudah hadir Bapak Nail yang memimpin langsung untuk membantu menentukan motif pelaku melakukan perbuatan tersebut. Dan ini masih berproses. Mohon waktunya rekan-rekan, teman-teman media, untuk selanjutnya nanti kami akan melaksanakan rilis selanjutnya untuk mengungkap motif pelaku dalam melakukan perbuatan tindak pidana. Terhadap pelaku disangkakan pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan pasal terlapis yaitu pasal 80 ayat 3 dan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga pasal 38 KUHP yaitu pasal pembunuhan dengan ancaman
pidana penjara selama 15 tahun. Demikian paparan press release sore hari ini. Bang, ini kan di lokasi sebelumnya 1 minggu sebelumnya dia sudah memantau korban. Apakah memang sudah direncanakan atau belum si pelaku ini? Terhadap perencanaan pelaku dari hasil proses penyelidikan dan penyidikan itu belum ditemukan adanya pembunuhan berencana. Ini masih dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak mengakibatkan tidak dengan. Iya, berdasarkan hasil dari proses penyelidikan, korban mengikuti pelaku itu tidak dibawa langsung oleh pelaku, akan tetapi korban pada saat main-main di dekat di samping rumah korban itu ada semacam tempat lapang, tanah lapang yang tidak begitu luas, di mana anak-anak tersebut bermain di situ bersama dengan teman-teman lainnya berjumlah lebih kurang 4 orang. Kemudian tidak jauh dari situ ada pelaku. Nah, pada saat pelaku jalan ke arah rumahnya, si korban langsung mengikuti dari belakang, sehingga pelaku pada saat sampai di rumah tiba-tiba korban sudah ada di depan rumahnya, sehingga pelaku menyuruh masuk si korban ke rumahnya dan memberikan sebuah apel, dan korban langsung makan apel sambil nonton TV di kamar pelaku. Apa benar sering diiming-imingi diberikan uang, Pak? Korbannya Ya, hasil dari pemeriksaan memang benar korban sering diberikan sebanyak 4 kali. Jumlah yang pertama 10.000, yang ketiga 15.000, dan yang keempat 10.000. Dan yang terakhir kali korban tidak diberikan uang. Terkait dengan di TKP ada ditemukan tempat atau barang-barang yang berkaitan dengan paranormal ataupun praktik dukun, itu sudah kami konfirmasi ke pelaku dan kami tanyakan bahwasannya yang menggunakan peralatan dan perlengkapan praktik dukun tersebut adalah saksi inisial M, yang mana hari ini sudah hadir. Ini sedang dalam pemeriksaan untuk kami dalami apakah benar yang bersangkutan itu sebagai seorang dukun atau si pelaku yang sebagai seorang dukun. Ini masih kami dalami. Terkait dengan foto-foto yang ada tersebut sudah kami konfirmasi, memang ada 11 foto yang ada di kamar pelaku di tempat dia menjalankan praktik dukun tersebut. Dari 11 pelaku kami perlihatkan kepada, dari 11 foto yang kami perlihatkan kepada si pelaku, ada 3 foto yang dia kenal, yang mana 2 foto itu adalah foto istri mudanya dan anaknya, dan 1 lagi foto seorang laki-laki yang mana diduga menurut pelaku itu yang merebut istri muda pelakunya. Hasil pemeriksaan terhadap pelaku, korban 2 kali dilakukan kekerasan seksual. Satu pertama dilakukan pada hari Jumat pada pukul 8 malam, itu dimana korban dibujuk rayu oleh pelaku untuk dilakukan pencabulan dengan modus bujuk rayu kepada korban untuk membuka pakaiannya, sehingga pelaku pun membuka pakaiannya dan melakukan pencabulan terhadap korban. Saksikan liputan dari Derap Detik.